What's up Army of God? Saat ini kalian semua sedang mengikuti ibadah online AOG Jabodetabek yang pertama di tahun 2021. Dan bagi kalian semua yang baru pertama kali join, kami ucapkan welcome home. Selamat datang dan selamat beribadah bersama-sama dengan kami. Kami percaya bahwa gereja bukan hanya gedungnya saja, bukan hanya tempat ibadahnya saja, tapi juga komunitas kecil yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kami mau mengundang Anda semua untuk tergabung dalam komunitas kecil kami yang namanya CG atau Connect Group. Di sana kalian bisa bertumbuh bersama-sama orang-orang yang peduli dengan kalian semua. Dan juga, saya mau menginformasikan bahwa kita akan mengadakan puasa dari tanggal 11 sampai 31 Januari. Di tahun pujian dan penyediaan ini, saya percaya bahwa ketika kita datang pada Tuhan dan berpuasa, kita akan mendapatkan sesuatu daripada Tuhan, visi Tuhan, berkat Tuhan, dan tujuan dalam hidup kita. Sebentar kita akan memberikan persembahan, mari sama-sama kita mempersiapkannya. Persembahan bisa kalian lakukan dengan cara transfer atau scan QR Code yang ada di layar TV atau gadget kalian. Dan juga sebelum kita mulai ibadah, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita dan berdoa ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bahwa hari ini kami boleh beribadah. Itu ada suatu kesempatan daripada Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih bisa beribadah. Thank you ya Tuhan. Kami mau punya hati yang siap untuk menerima bagian yang terbaik. Firman Tuhan, pujian penyembahan yang akan mengubahkan hidup kami. Thank you ya Tuhan, siapkan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Jadilah umat pemuji, jadilah pemazmur-pemazmur, jadilah orang-orang berjalan dalam roh, jadilah orang-orang yang disertai oleh Roh Kudus. Di tahun yang baru kita tidak berjalan sendiri, di tahun yang akan datang kita bersama dengan Kristus. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Yang siap memuji Tuhan, katakan haleluya. Asik. Oh, wow, wow, wow. Katakan kau Tuhan, kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, turun tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Aku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Army of God, siap. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan
ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Katakan dengan hatimu, jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Ku tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Angkat tanganmu, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah ku tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Barara, barara, adalah pilihanku. Katakan haleluya. Katakan, yang terbaik dalamku tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa atasku, melindungi hidupku dan keselamatanku. Katakan firman-Mu, firman-Mu melimpah bagikan
suciku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku, dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yang terbaik dalamku, oh Yesus Tuhanku, Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Oh, firman-Mu Yesus kekuatanku. Oh, say, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Kau kemenanganku. Katakan bersama-sama, ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Ku percaya, oh Yesus hebat, sumber kemenanganku. Dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Oh, Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Oh, Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Oh, oh, Kau kemenanganku. Oh, oh. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mencintai-Mu. Kami siapkan hati kami untuk menyembah. Kami undang Kau ya Roh Kudus. Melukis wajahku di
tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku terteguh. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Sama-sama katakan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu sampai masa tuaku. Ku nyatakan Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku terteguh. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Oh, katakan ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Oh, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kami nyatakan Tuhan, Kau Tuhan atas kami sampai selamanya. Mari sama-sama bawa sembahmu pada Tuhan. Sampai akhir hidupku, sampai putih rambutku, Kau tetaplah. Bersyukur Tuhan. Oh, isyara layan
terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji sungguh tiada terukur kasih dalam naungan sayapmu. Ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hati. Oh, sekali lagi ku angkat tanganku, ku angkat tanganku Yesus. Sungguh tiada terukur kasih setiamu dalam naungan sayapmu. Ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Oh, ku sembah, hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu, oh, selamanya, selamanya, selamanya. Oh, Kau Tuhan bertahta selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah-Mu. Oh, ku sembah, ku sembah. Serahkan padamu selamanya, oh, selamanya, oh, Kau Tuhan bertahta selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah-Mu. Ku sembah, ku sembah, oh, hanya Kau Yesus yang ku sembah. Nyatakan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan selamanya, selamanya, oh, Kau
nyatakan kemuliaan-Mu dimanapun kami berada. Kami tahu Engkau hadir Tuhan di setiap rumah, di setiap ruangan, di setiap kamar. Kau hadir Tuhan dan nyatakan sekali lagi kemuliaan-Mu. Nyatakan sekali lagi kebaikan-Mu, nyatakan hadirat-Mu, kebaikan-Mu, kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan ajar kami untuk kami terus menyembah-Mu. Ajar kami ya Tuhan dalam setiap situasi apapun yang kami alami, kami mau terus menyembah-Mu selama-lamanya karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini kami boleh berkumpul secara virtual, tapi kami percaya hadirat-Mu nyata. Kau yang melawat setiap kami, Kau yang berbicara dalam hati kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini, mengubahkan perspektif kami, mengajarkan kami tentang kehidupan, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk tahun yang baru ini, penyertaan-Mu Tuhan, kami boleh rasakan Kau Allah yang nyata, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, Engkau yang berkati setiap kami, telinga kami, hati kami ya Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, Happy New Year buat kita semua. Selamat tahun baru 2021. Ini adalah tahun yang baru ya, ini minggu yang baru. Banyak hal kita alami di 2020, tapi kita mau sama-sama masuk di tahun yang baru ini dengan pengharapan yang baru. Kangen sekali dengan kalian semua. Ya, saya berharap, saya doakan kalian semua tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Kita sama-sama berdoa biar segera kita bisa ketemu secara langsung dan fellowship sama-sama. Dan kita mau terus saling mengasihi satu dengan yang lain sampai akhir. Ya, kita menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Ya, di tahun ini, di tahun 2021, ya sama-sama kita mau dengar firman Tuhan yang akan memperlengkapi kita sepanjang tahun ini. Apa yang akan kita lakukan, apa yang kita rencanakan. Dan tahun baru ini adalah momen yang tepat, momen yang baik untuk kita bisa menuliskan ya setiap perencanaan, setiap planning kita, bukan hanya setahun ini ya, tapi kita bisa merancangkan, kita bisa desain, kita bisa mengatur ya apa yang kita ingin terjadi di tahun ini, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Karena yang namanya merencanakan sesuatu, yang namanya planning itu sangat penting sekali. Tanpa planning, ya tanpa perencanaan, ya kita tidak akan bergerak kemana-mana. Ya, firman Tuhan juga bilang no vision, people perish. Namanya kalau visi nggak ada, ya kita akan binasa. Kalau kita tidak merencana, kita tidak punya visi, akan tidak ada masa depan. Gitu ya, dan hari ini kita mau sama-sama belajar biar ini memperlengkapi kita semua dalam kita merencanakan kehidupan kita ke depan. Ya, saya percaya semua kalian adalah orang-orang yang dewasa, di mana kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Untuk itu penting firman Tuhan yang saya sampaikan ini membekali kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita melayani, dalam kita akan membangun pernikahan nanti. Ya, kita mulai dari sekarang dan masa muda, ya orang-orang muda di masa ini, masa yang paling tepat untuk kita merencanakan masa depan kita. Amin. Ya, dan kita akan ngomong tentang bagaimana mimpi, ya sebuah mimpi itu bisa jadi kenyataan. Bagaimana kita merencanakan, memplanningkan, dan kita bukan hanya mau memplanningkan aja, bukan hanya merencanakan, tapi kita mau mewujudkannya bersama-sama. So, hari ini saya kasih judul khotbah saya adalah Tailored versus Untailored Dreams. Jadi kita mau mendesain, kita mau merancangkan ya mimpi-mimpi kita
rencana-rencana kita ke depan. Ya, saya akan ceritakan bagaimana orang-orang yang tidak punya mimpi, tidak punya perencanaan, dan orang-orang yang punya perencanaan dalam hidupnya. Ya, di Yeremia 29 ayat 11, ya ini ayat yang sudah sering kita dengar, tapi kita mau baca sekali lagi bersama-sama. Dan ini juga jadi janji Tuhan untuk semua orang. Ya, kita baca di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Semuanya persiapkan Alkitabnya dan catatannya. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Ini janji Tuhan atas setiap kita. Kalau hari ini kita melihat keadaan kita seperti kok tidak penuh dengan damai sejahtera, tidak seperti yang ayat ini katakan. Ya, dibilang di sini bahwa aku ini bukan rancangan, Tuhan itu merancangkan bukan rancangan kecelakaan. Tapi kok kita lihat hidup kita sekarang, kok penuh dengan kecelakaan demi kecelakaan. Ya, penuh dengan penderitaan demi penderitaan. Ya, tahukah saudara bahwa hidup yang kita jalani ini, kita masih ada sampai sekarang, berarti kita belum selesai di bumi ini. Selama kita masih bernafas, berarti Tuhan belum selesai dalam hidup kita. Kalau hari ini Anda merasa bahwa banyak penderitaan yang kalian alami, itu bukan ending hidupmu. Itu bukan akhir dari segalanya. Itu bukan akhir dari perjalanan hidup kamu. Ya, tapi ini semua adalah proses pendewasaan, ya, proses untuk janji Tuhan itu kita nanti-nantikan. Sehingga satu saat nanti kita akan melihat bahwa ternyata setiap hari aku bisa merasakan tentang rancangan yang Tuhan bilang di ayat ini. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengerti rancangan Tuhan, semakin kita akan menyadari bahwa ternyata hari ini pun aku merasakan bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan buat aku tuh benar-benar penuh dengan damai sejahtera. Buktinya apa? Coba kita flashback ke belakang, coba kita lihat 10 tahun atau 5 tahun yang lalu, atau 3 tahun lalu, atau 1 tahun lalu. Coba kita lihat hidup kita yang dulu. Kalau kita lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan beberapa tahun ini dalam hidup kita, kita akan mengatakan bahwa firman Tuhan ini ya dan amin. Firman Tuhan ini benar. Tuhan merancangkan bukan rancangan kecelakaan. Hari ini aku bisa kenal Tuhan. Hari ini aku bisa mengalami, menerima, merasakan damai sejahtera. Ini benar-benar rancangan yang terbaik yang Tuhan beri buat aku, buat kita. Dan Tuhan akan melanjutkannya ke depan. Tidak ada rancangan Tuhan yang buruk. Kalau hari ini Anda merasa sial, Anda merasa bahwa hanya keburukan yang terjadi gitu ya dalam hidup kalian. Yuk sama-sama kita mau melihat kebaikan Tuhan dari setiap kesulitan yang kita alami hari ini. Ya, dan untuk itu kita perlu sekali untuk mengerti kebenaran ini bahwa Tuhan punya visi juga dalam hidup kita. Yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan rancangan yang penuh dengan harapan. Amin. So, ini bagian kita juga adalah untuk kita boleh menangkap apa yang menjadi visi Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu tahu, kita perlu merencanakannya. Untuk itu kita perlu belajar firman Tuhan. Setiap minggu, ini investasi seumur hidup. Dengan kita ikut ibadah, dengan kita ikut CG, dengan kita ikut komsel, dengan kita ikut komunitas rohani. Itu investasi seumur hidup. Jangan hanya berkata kayak buang-buang waktu aku ikut gereja, buang-buang waktu untuk aku ikut ibadah online, buang-buang waktu untuk aku ikut connect group. Saya mau kasih tahu bahwa ini investasi seumur hidup. Ya, kita diajari tentang firman Tuhan. Ya, so hari ini tangkap benar-benar apa yang jadi visi Tuhan, firman Tuhan hari ini yang dibagikan, biar kita semuanya bisa sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, nah kita ngomong tentang visi, kita ngomong tentang mimpi.
kita ngomong tentang impian. Ya, visi ini adalah merupakan cara Tuhan untuk mengkomunikasikan rancangan-rancangannya yang ada buat kita di masa depan. Saya ulangi, visi, impian, mimpi adalah cara Tuhan untuk mengkomunikasikan rancangan-rancangannya yang ada buat kita di masa depan. Ada seorang yang terkenal ya, Walt Disney. Kita tahu tempat hiburan ya, Disney World ya. Kita tahu bahwa itu adalah tempat hiburan yang ada di beberapa negara gitu ya, yang kita tahu itu sangat bagus, terkenal, banyak orang pengen ke sana gitu. Dan ketika Disney World waktu masih dibangun gitu ya, waktu itu pendirinya adalah Walt Disney, dan ketika sudah jadi orangnya itu sudah tidak ada, sudah meninggal. Akhirnya ada satu orang yang berkata seperti ini, wah ini tragis sekali ya, ya ini sangat tragis. Walt Disney ini meninggal tapi tidak sempat melihat kemegahan, keindahan dari ciptaannya gitu ya, dari apa yang dia bangun ya, yaitu tempat rekreasi ini yang mendunia, yang banyak orang pengen ke sana gitu ya. Tapi salah satu direktur kreatif dari Disney Studio ini menjawab bahwa dia bilang seperti ini, bahwa Walt Disney itu telah melihatnya. Ya, untuk itulah mengapa Disney World ini ada dengan megahnya, karena ada seseorang yang sudah melihatnya terlebih dahulu, yaitu pendirinya ini, yaitu Walt Disney ini. Dia lebih dulu memimpikannya. Ya, sebelum bangunannya berdiri, visi tentang tempat hiburan ini telah ada dalam imajinasi dari Walt Disney. Untuk itu penting sekali untuk kita ini punya visi. Penting sekali untuk kita tahu gambaran masa depan kita seperti apa. Ya, di Kejadian 37 ayat 5 sampai 9, hari ini kita akan belajar sama-sama dari kisah Yusuf. Jadi bukan tokoh yang asing ya buat kita. Di Kejadian 37 ayat 5 sampai 9. Dikatakan seperti ini, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Ayat 7, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ayat yang ke-9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Jadi Yusuf dikasih mimpi sama Tuhan. Mimpi yang sangat luar biasa di usia dia yang masih muda saat itu. Kurang lebih di usia 17 tahun. Ya, masih sangat muda. Dan dia adalah seorang muda yang baik, polos. Dia jadi kesayangan ayahnya. Ya, dan dia biasa mengembalakan domba, kambing domba. Dia orangnya tulus gitu ya. Dia begitu dapat mimpi, ya dia dengan tulus dan polosnya begitu ya, cerita kepada saudara-saudaranya gitu ya. Dan ayahnya tuh sangat mengasihi si Yusuf ini. Orangnya bukan orang yang aneh-aneh gitu ya, tapi dia orang yang tulus. Ya, tapi karena ayahnya ini sangat mengasihi Yusuf, ya saudara-saudaranya ini benci sama Yusuf ini. Apalagi waktu si Yusuf cerita tentang mimpinya ini, makin bencilah saudara-saudaranya. Ya, dan apa yang Yusuf alami ketika dia menerima mimpi, visi dari Tuhan,
tidak langsung terjadi gitu aja. Hari ini mimpi, besok kejadian, atau hari ini mimpi, bulan depan langsung kejadian. Banyak proses yang dia alami setelah dia menerima visi mimpi itu dari Tuhan. Ya, mulai dari dia dijual ke Mesir, ya dia dibuang sama saudara-saudaranya, ya bahkan hampir mau dibunuh gitu ya. Dan setelah itu tidak berhenti sampai di situ, ya dia ketemu dengan Potifar, pengawal raja, lalu difitnah oleh istri Potifar, ya lalu dimasukkan ke penjara, ya tapi karena Tuhan menyertai dia, ya dia jadi orang kepercayaannya kepala penjara, ya tapi juga tidak berhenti sampai di situ. Ya, jadi di situ ketika dia ketemu dengan juru minuman, ya dia ketemu dengan juru roti, ya dan dia membantu mengartikan mimpi mereka. Tapi pada endingnya pun akhirnya jasanya pun dilupakan oleh mereka. Ya banyak penolakan, banyak hal yang terjadi gitu loh dalam hidupnya dia. Tapi ya Yusuf ini orang yang sangat-sangat bisa jadi teladan kita, jadi orang yang luar biasa. Dia takut akan Tuhan, tapi dia juga bukan hanya berdoa sama Tuhan, tapi dia melakukan apa yang jadi bagian dia. Ya, dia menjadi orang yang tough, dia menjadi orang yang kuat atas setiap mimpi-mimpi itu yang Tuhan sudah kasih. Dia tidak menyerah, bisa aja loh lewat penderitaan-penderitaan yang dia alami. Mungkin aja satu titik dia mulai nyerah dan berkata bahwa apaan sih ini mimpi, kayaknya cuman bunga mimpi gitu ya. Atau mimpi ini hanya sekedar oh ya mungkin cuman dari aku aja karena aku pengen begini dan begitu. Ya tapi dia tetap percaya gitu loh dengan janji, dengan visi, mimpi yang Tuhan beri buat dia. Dan akhirnya pun kita tahu bahwa Tuhan Yesus Tuhan menyertai Yusuf sedemikian rupa, ya dia diangkat ya jadi penguasa Mesir, ya orang kedua di Mesir, orang yang berkuasa, ya dia disertai oleh Tuhan. Oleh karena dia jadi orang yang setia mengerjakan kehendak Tuhan, ya dia tetap hidup kudus, dia menjaga hidupnya sedemikian rupa karena dia tahu bahwa dia adalah anak Allah. Dia tahu bahwa kehendak Tuhan adalah supaya dia tetap ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Nah, kalau judul kita ada tailored versus untailored dreams, ya. Kalau kita lihat, ya banyak orang tuh pengen punya mimpi A dan B. Gitu ya, banyak hal gitu ya. Banyak orang tuh pengen berhasil, gitu ya. Banyak orang tahu bahwa untuk berhasil kita harus memiliki mimpi yang besar. Tapi banyak orang akhirnya tidak bermimpi. Akhirnya banyak orang memilih untuk tidak bermimpi. Karena apa? Karena orang ini yang orang yang tidak bermimpi ini tidak tahu akibat yang akan dihadapinya kalau dia tidak punya mimpi. Ngerti ya saudara ya? Kenapa banyak orang akhirnya memilih untuk hidup mengalir aja, akhirnya memilih untuk hidup ya sudah pokoknya mengalir aja, ya nggak usah planning yang bagaimana gitu ya. Karena dia tidak tahu akibat dari apa yang dia lakukan. Dia tidak tahu akibat dari kalau orang tidak punya mimpi itu akan hidupnya seperti apa. So akibat orang yang tidak memiliki mimpi, akibat orang yang tidak merancangkan, tidak mendesain ya hidupnya dia, mimpinya dia. Ada beberapa poin yang saya mau sampaikan adalah yang pertama, orang yang tidak punya mimpi adalah dia akan berfokus pada masalah. Dia hanya akan terus berfokus pada masalah yang terjadi di sekitarnya. Dia akan terus memikirkan masalah demi masalah dan itu jadi topik sehari-hari dalam hidupnya dia. Ya dan ketika orang terus melihat segala sesuatu dari sudut pandang masalah yang dia lihat setiap hari, ya dia akan mengalami kegagalan demi kegagalan karena fokusnya bukan lagi kepada optimisme tapi dia hanya
berpikirnya, wah kalau saya lakukan ini saya akan punya masalah. Kalau saya berteman dengan ini saya akan punya masalah. Kalau saya bikin ini saya akan penuh dengan masalah. Kalau saya mulai bisnis ini yang ada merugi dan lain sebagainya. Jadi mulai memikirkan hambatan-hambatan dan akhirnya tidak mau gitu ya, tidak mau untuk bermimpi. Ya, tantangan untuk setiap kita adalah bagaimana kita berani untuk keluar dari zona nyaman, bagaimana kita keluar, bagaimana kita berani untuk menerima setiap tantangan-tantangan demi mencapai mimpi kita. Ya, dan yang kedua adalah akibat orang yang tidak memiliki mimpi. Orang ini tidak akan mempunyai tujuan hidup. Karena tidak pernah bermimpi, tidak pernah mengeksplorasi, ya tidak pernah memikirkan, menggali mimpi-mimpinya, maka orang ini, individu ini akan merasa hampa dan merasa hidupnya tidak berarti, tidak bermakna. Sama seperti menyusun puzzle, tapi puzzle-nya ini tidak ada gambarnya. Ya, puzzle-nya tidak ada gambarnya. Anda tahu ya, puzzle biasanya ada gambar yang kita sambung-sambungkan jadi satu gambar yang utuh. Nah, orang yang tidak punya mimpi, orang yang tidak punya gambaran adalah dia akan menyusun puzzle demi puzzle yang sebenarnya kalau disambungkan semua pun tidak ada gambarnya. Itu artinya bahwa ketika tidak ada gambar yang ada di situ, berarti dia tidak punya bayangan sama sekali tentang masa depannya. Yang ketiga, hidupnya akan lebih membosankan. Karena itu tadi, tidak ada tantangan, ya, lalu tidak berani maju, melangkah, memikirkan sesuatu. Ya, hidupnya akan monoton begitu-begitu aja. Ya, orang yang hidupnya datar dan nggak menarik gitu, nggak ada tantangan. Ya, dan yang berikutnya adalah orang yang tidak memiliki mimpi ini, akibatnya adalah orang itu hidupnya jadi rata-rata. Karena nggak punya mimpi, goal, tujuan, target yang dia ingin capai. Karena nggak punya keinginan, ya karena nggak punya target di perkuliahan gitu ya. Pengen nilai IP seberapa, mau nilai 3,5 kah, atau mau IP berapa, nggak punya target. Yang penting aku lakukan yang terbaik, seperti ini ya, kayaknya kata-katanya tuh positif gitu ya. Yang penting aku lakukan yang terbaik gitu, tapi nggak punya target. Jadi yang terbaik, oh ya udah kalau 2,5 atau di bawah 1 sekian IP-nya ya sudahlah. Karena nggak punya target. Dan orang yang nggak punya target, akhirnya prestasinya pun akan biasa-biasa aja. Akhirnya dalam pekerjaan pun jadinya ya tidak ada promosi yang bagaimana gitu, karena flat, karena tidak punya visi, gambaran. Sama seperti kita mau membuat baju gitu ya, kita datang ke tailor dan kita diukur semua ukuran badannya, bahunya dan segala macam gitu ya. Kalau kita nggak punya gambaran mau seperti apa bajunya, yang ada nanti ke depan adanya jadi compang-camping, tidak sesuai, lalu ukurannya beda, lalu motif yang kita inginkan juga berbeda. Yang ada jadi gatot ya, kalau kita mau bikin baju pesta ya, harusnya mau baju pesta yang temanya banyak bling-blingnya gitu ya, tapi yang ada hasilnya malah jadi kayak kemeja atau blus biasa. Nah, untuk itu kita perlu ya untuk merancang, untuk mendesain kita mau baju yang seperti apa. Kita mau masa depan yang seperti apa, itu pentingnya mimpi. Ya, saya mau encourage untuk kalian ya, untuk orang-orang muda ya, di masa muda ini sudah harus mulai untuk bermimpi, untuk memikirkan masa depan kalian. 5 tahun ke depan Anda pengen jadi apa, 10 tahun ke depan apa yang ingin Anda capai. Tahun depan, tahun 2021 ini Anda ingin mencapai apa. Itu penting untuk kita bisa tuliskan, untuk kita bisa pikirkan. Ya. Dan yang berikutnya adalah akibat orang yang tidak memiliki mimpi adalah terjebak dalam rutinitas. Ya. Seperti terlihat sibuk,
karena terlalu sibuknya ini gitu ya. Jadi tidak sempat untuk bermimpi. Karena terlalu sibuk dan terjebak dalam rutinitas sehari-hari dalam hidup ini, akhirnya jadi nggak sempat untuk memikirkan masa depan. Apalagi untuk kalian yang mau menikah. Siapa yang mau menikah? Semua mau menikah ya? Ya, angkat tangannya dimanapun kalian berada, Tuhan lihat. Jadi orang yang mau menikah harus merencanakan ke depan. Nanti mau menikah di mana, mau ada pesta atau tidak, tanggalnya kapan, lalu setelah menikah nanti tinggal di mana, dan mau punya anak berapa, ya dan lain sebagainya, itu perlu dipikirkan. Lalu biayanya dapat dari mana, berapa targetnya, itu semuanya harus direncanakan. Ya, jadi penting untuk Anda bisa persiapkan dari sekarang, contoh menabung, terus contoh juga adalah bukan hanya ngomong tentang finansial ya, tapi juga ngomong bagaimana Anda memperbaiki diri, bagaimana Anda tetap looking good di depan orang lain ya, supaya Anda ini juga orang bisa tertarik gitu ya, karena bukan hanya hati guys, kalau mau ketemu pasangan hidup, mau menikah ya, bukan hanya yang penting hatinya baik, tapi compang-camping, gak pernah mandi, gak pernah gosok gigi, rambut acak-acakan gitu ya. Nah orang juga gak mau kali ya sama orang yang begitu gitu. Jadi kita perlu mengembangkan, nah untuk itulah kita perlu target. Ya, nah orang yang tidak punya mimpi juga adalah dia biasanya orang yang quitters, orang yang mudah menyerah. Udahlah aku quit aja, udahlah aku pengen bangun bisnis ini. Ya udahlah, aku kuliah, aku sekarang nggak nyambung. Ya, aku pengen dapat IP 3,5. Tapi sekarang aku lihat kayaknya orang-orang di situ tuh pada pinter-pinter, kayaknya enggak lah. Mungkin aku ya rata-rata aja 2,5. Jadi orang yang mudah menyerah, apalagi kalau sudah mengalami kegagalan. Sudah mengalami kegagalan, mau bergaul dengan seseorang. Ya, Anda yang mungkin sulit untuk bergaul dengan orang lain. Lalu Anda pernah satu kali kalian bergaul, mulai untuk berteman, membuka pertemanan dengan orang lain, dengan teman kampus, dengan teman sekolah. Kalian mulai buka pertemanan. Tapi satu titik kalian pernah dikecewakan oleh orang lain. Dan kalian merasa bahwa udahlah, memang aku nih orangnya nggak bisa bergaul gitu sama orang lain. Ya udah, aku tetap di kamar aja sendiri sama game aku, sama kerjaan aku, ya sama online kelas dan lain sebagainya yang aku kerjakan sendiri. Ya sudah, memang aku seperti ini. Nah, orang yang tidak punya mimpi akan cenderung mudah menyerah karena tantangan atau kegagalan yang pernah dia alami. Ya, akhirnya tidak pernah lagi untuk mencoba untuk bermimpi, keinginan sesuatu ya, nggak punya motivasi lagi ya. Itulah akibat dari orang yang tidak punya mimpi. Lalu berikutnya adalah mudah puas, sudah merasa nyaman, sudah merasa malas untuk bermimpi lagi. Sudah malas untuk bermimpi tentang hal-hal yang baru. Ya kita ini bersyukur loh, mimpi itu gratis. Kita dikasih hikmat sama Tuhan, itu gratis. Kita tinggal memikirkan hal-hal 5 tahun ke depan. Aku pengen punya suami dan istri yang takut akan Tuhan, melayani bersama-sama. Aku pengen 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan gitu ya. Aku punya perusahaan sendiri dengan berapa ribu karyawan. Kita harus punya mimpi. Kalau tidak, jadinya tidak akan ada motivasi. Ya, untuk kita bisa mencapai mimpi, ya, kita perlu ada motivasi dalam diri kita, karena motivasi adalah kombinasi dari keinginan dan tindakan. Saya ulangi, motivasi adalah kombinasi dari keinginan plus tindakan. Jadi bukan hanya aku ingin ini, aku ingin itu, tapi tidak ada tindakannya. Ya, motivasi ini adalah kombinasi antara desire and action. Jadi ini yang kita mau sama-sama kerjakan ya. Dan ada beberapa langkah praktis. Ada beberapa langkah praktis yang kita mau terapkan ya. Kita mau mengembangkan motivasi yang kuat dalam meraih mimpi kita. Jadi kita mau buat
mimpi kita menjadi target kerja, jadi sesuatu yang kita mau kerjakan dan mulai untuk menuliskannya. So yang pertama ya beberapa langkah praktis yang dapat kita terapkan untuk mengembangkan potensi motivasi yang kuat dalam meraih mimpi adalah yang pertama, mimpi adalah kompas kita. Ya, Anda tahu kompas, yaitu penunjuk arah. Ketika Anda tersesat pakai kompas, Anda bisa tahu Anda mau ke arah mana. Gitu ya. Banyak orang bergerak tanpa tujuan yang pasti dan hanya mengikuti keadaan yang terjadi di sekelilingnya. Maksud saya adalah orang yang ngalir aja, orang yang ngeflow aja. Nah, orang-orang ini yang tidak punya tujuan. Ya, sama seperti ketika kita naik taksi ya. Lalu ditanya sama sopir taksinya mau kemana. Ya kita hanya bilang terserah Pak, pokoknya jalan aja. Ya akhirnya ya Pak sopirnya mungkin jalan aja. Sampai kapan? Sampai uang Anda habis. Sampai gak bisa bayar. Baru di situ Anda akan diturunkan. Dan itu entah kemana, entah di mana. Anda berada di mana. Untuk itu kita perlu tahu bahwa mimpi, visi ini adalah kompas. Ya, ini adalah penunjuk arah. Ya, bukan jadi orang yang ikut-ikutan. Contoh kalian SMA lalu mau ambil jurusan kuliah, bingung kuliah apa ya? Ya udahlah teman-temanku banyak yang mau ambil IT gitu ya, atau banyak yang mau ambil ekonomi, akuntansi, atau desain atau apa ya jurusan yang memang banyak teman-teman kalian sukai gitu ya. Lalu mulai untuk ya udah ikut-ikut aja, pokoknya mana yang paling favorit lah gitu ya. Mana yang paling gampang lah, ya mana yang paling oke. Yang ada nanti ujungnya adalah kalian yang akan tersesat sendiri. Yang ada nanti yang rugi kalian sendiri. Karena ikut-ikutan, hanya karena ikut temen, tapi kalian tahu potensi kalian gak ada di situ. Misal kalian potensi itu di ekonomi gitu ya. Yang berbau hitung-hitung gitu ya, akuntansi, ya neraca dan lain sebagainya. Ya tapi karena teman kalian banyak yang ini sekolah musik gitu, akhirnya kalian ikut. Tapi kalian tahu nggak punya potensi di area itu. Ya yang ada kalian jadi rugi sendiri, akhirnya harus berhenti di jalan. So pastikan kita punya mimpi, tujuan yang sesuai sama potensi kita. Ya jika Anda tidak tahu mau kemana Anda pergi, Anda akan tiba di tempat yang lain. Seperti taksi tadi. Ya kita nggak tahu mau kemana, pokoknya terserah Pak, mau jalan kemana aja oke. Ya sampai uang Anda habis baru taksi itu berhenti, Anda turun. Dan entah itu ada di mana. So tentukan ketika Anda naik taksi, Anda mau kemana. Ya bayarlah sesuai dengan jarak yang Anda tempuh itu. Ya kita tidak bisa memulai sesuatu ya dengan hanya melangkah aja tanpa mengetahui tujuan. So kita mau mengerti ya gambaran seperti apa yang kita mau tuju, ya gambaran seperti apa yang kita mau terjadi di masa depan. So mimpi ini sebagai penunjuk arah ya. Dan selanjutnya kalau kita tidak menentukan nih ya, sama seperti main bola, kita ini menendang bola tapi nggak tahu gawangnya lawan sama gawang sendiri itu yang mana. Akhirnya kita sembarang tendang ya. Makanya firman Tuhan kan juga bilang ya, kita ini kalau mau berlomba ya, kita harus punya tujuan. Kalau petinju juga itu bukan hanya sembarang memukul gitu. Jadi kita harus tahu targetnya. Ya kita tahu ya gawang lawan kita tuh di mana. Jangan-jangan ketika kita nendang bola gitu ya, malah golnya masuk ke kandang lagi, gawang ya. Gawang sendiri. Ya itu karena nggak tahu, ya nggak tahu arah, ya nggak ngerti sebenarnya gawangnya lawan itu yang mana. Akhirnya ya orang akhirnya mengalami kegagalan demi kegagalan karena salah dia sendiri. Ya dan dari sini kita juga mau sama-sama belajar ya bahwa memang tidak semua mimpi itu jadi kenyataan. Ya, tapi semua kenyataan diawali oleh mimpi. Kita punya banyak mimpi.
Mungkin ada yang kebablasan, aku punya banyak mimpi gitu ya. Ya, memang tidak semua mimpi itu bisa jadi kenyataan, ya. Tapi semua kenyataan itu dimulai dari mimpi. Nangkap ya saudara ya. So mimpi adalah kompas, so kita mau punya mimpi, punya keinginan, punya gambaran kemana arah hidup kita di masa depan. Yang kedua adalah mimpi membangun potensi. Ya, mimpi bukan hanya penunjuk arah, tapi juga membangun potensi yang ada dalam diri kita. Kembangkanlah sebuah mimpi, maka mimpi itu akan mengembangkan Anda. Kembangkanlah sebuah mimpi, maka mimpi itu ya akan mengembangkan kita, akan memunculkan potensi yang ada dalam diri kita. Ya, kita ini semua punya potensi yang besar ya. Dan kalian harus menyadari bahwa semua orang tuh punya potensi. Semua orang tuh dikasih talenta sama Tuhan. Ya, cuma berbeda-beda. Ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Ya, mungkin ada Anda yang punya banyak talenta. Ya, semua orang itu dikasih sama Tuhan. Dan potensi yang ada dalam diri kita itu besar. So, kita harus menyadari, bermimpilah, dan itu akan mendobrak pemikiran kita yang sempit. Ketika kita mau mencapai tujuan, ketika kita pengen dapat nilai yang terbaik, kita mau lulus skripsi, lulus kuliah, ya, lulus sidang. Ya, kita harus tahu apa yang kita harus pelajari. Sehingga setiap potensi yang ada dalam diri kita, pemikiran kita yang sempit, kita berkata bahwa kita ini bodoh. Tapi ketika kamu tuh punya mimpi yang besar, itu akan mendobrak setiap pemikiranmu yang sempit. Katakan amin. Ya, dan mimpi ini membantu kita untuk mengeluarkan, bahkan meningkatkan potensi yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah mimpi menolong kita untuk mengatur prioritas. Jadi bukan hanya menunjukkan arah, bukan hanya membangun potensi, tapi juga membuat kita bisa mengatur. Membuat kita bisa memilih ya mana yang penting, mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu, mana yang bisa nanti kita kerjakan. Ya, dari prioritas ini membuat kita akan melatih kita ya. Kita ngomong tentang prioritas itu adalah latihan. Enggak semua orang memang bisa langsung hari ini juga bisa jadi orang yang enggak pelin-pelan. Gitu ya, kita diajak sama si A, teman sekolah kita diajak reuni sama teman SD, terus kita diajak keluarga kita. Ya, kita harus tahu betul ya prioritas mana yang kita mau say yes, mana yang kita mau say nanti. Gitu ya. Jadi itu perlu dilatih saudara. Ya, namanya mengatur prioritas itu perlu untuk dilatih setiap hari. Tapi pastikan kita tahu dulu prioritas utama kita, keluarga kita, apalagi Tuhan yang nomor 1. Lalu tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai pekerja, ya, dan setiap prioritas lainnya yang kita mau atur sedemikian rupa sehingga kita bukan asal pokoknya semua aku ambil, gitu ya. Jadi mimpi menolong kita mengatur prioritas. Lalu yang keempat adalah mimpi juga menambah nilai hidup kita. Karena ketika kita mimpi pengen punya bisnis komputer gitu ya, atau laptop atau hardware apapun gitu ya, kita mau menambah nilai hidup ini seperti ini. Kita akan belajar ya tentang bagaimana marketingnya, kita akan belajar bagaimana cara untuk kita bisa tahu fungsi-fungsinya, itu akan menambah nilai hidup kita. Lalu yang kelima adalah mimpi membantu merancang masa depan. Ini penting saudara, jadi ketika kita punya mimpi, kita jadi bisa merancangkan 5 tahun ke depan. Aku pengen menjadi Tirsa yang seperti apa. Aku pengen jadi Tirsa yang seperti apa di 10 tahun ke depan. Kita perlu tuliskan. So, gimana caranya supaya kita bisa mencapai ya agar impian kita terwujud? Ya, yang pertama adalah tuliskan mimpimu. Tuliskan mimpimu.
Ya, ketika kita sudah memikirkan, mendoakan, ya apa ya Tuhan, sama seperti Yusuf, ya ketika dia mendapat mimpi dari Tuhan, dia mulai ceritakan. Saya percaya kenapa dia ceritakan, karena biar dia ingat tentang mimpinya dia. Pernah nggak kalian mimpi, ya mimpi tuh kayaknya udah seru, wah kayaknya merasa bahwa ini tuh dari Tuhan gitu ya. Tapi bangun-bangun kita merasa, tunggu aku mimpi apa ya tadi ya. Berapa banyak dari kalian yang merasakan, ya saya sering begitu, mimpi malam, terus pagi ya saya masih inget-inget gitu ya, saya masih inget-inget. Tapi tiba-tiba karena saya nggak tulis, saya nggak ceritain ke siapa-siapa, akhirnya hilang. Apa ya tadi lupa gitu ya. Nah pernah satu kali saya mimpi ya, lalu pagi-pagi saya langsung cerita sama suami. Saya langsung cerita, ya saya mimpi begini. Ya akhirnya sampai sekarang saya ingat mimpinya apa. Tapi di yang lain gitu ya, mimpi saya nggak cerita, saya diemin aja, saya nggak catet. Ya akhirnya apa? Sampai sekarang saya lupa. Jangankan sekarang, hari yang sama aja kadang saya sudah lupa mimpi apa. Gitu ya. Nah saya berpikir ketika membaca kisah Yusuf ini, ya dia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Saya rasa salah satunya adalah supaya dia ingat apa mimpinya. Supaya salah satunya ya saya rasa supaya dia diingatkan tentang mimpi ini yang memang dia tahu bahwa itu dari Tuhan. Dan dari sini kita mau sama-sama belajar, kita ini kebanyakan pelupa, betul? Manusia itu penyakit mewabah di seluruh dunia itu adalah pelupa. Kadang kita dapat apa, kita perlu tulis cepet-cepet. Ya kita dapat terima apa, saya belajar walaupun saya sering gak bawa catatan langsung. Paling gak saya tulis di notes handphone saya. Ya saya catat apa yang merema dalam hati saya, dalam hidup saya. Ya saya juga biasakan untuk ketika ada ayat yang merema dalam hati saya share di Instagram. Ya, dan setiap orang punya caranya masing-masing, kalian punya cara kalian masing-masing. Ya kalian bisa pakai itu dan mengingatkan kita setiap hari. Bagaimana cara untuk impian kita bisa terwujud? Adalah tuliskan mimpimu. Ada sebuah penelitian ya, bahwa hanya 5% yang menuliskan mimpi-mimpinya. Sedangkan 95% lainnya tidak pernah menulis mimpi-mimpinya. Ya satu kali dalam satu pertemuan, dalam satu meeting gitu ya. Kita diminta untuk tulis gitu ya. Mimpimu di 5 tahun ke depan, di 10 tahun depan itu apa? Mulai dituliskan. Karena ditulis itu, saya sampai sekarang ingat dan saya terus doakan. Mimpi-mimpi itu akan tergenapi dalam kehidupan saya. Saya ingat, ya saya ingat betul apa yang saya tuliskan. Dan saya terus doakan, itu yang memotivasi kita. So yuk saya ajak kita semua untuk tuliskan apa yang jadi mimpimu. Apa yang kau ingin terjadi di masa depan. Gambaran seperti apa yang kau mau terjadi. Baik itu secara spesifik dirimu sendiri atau keluargamu. Ya atau apapun itu kalian bisa tulis. Ya 95% orang tuh tidak pernah menuliskan mimpi-mimpinya. So apa yang terjadi kemudian? Orang-orang yang tidak pernah menuliskan mimpi-mimpinya tidak pernah mencapai apa-apa. Sedangkan yang 5% mencapai apa yang mereka tulis. Sedikit sekali orang yang mencatat. Dan akhirnya sedikit orang juga yang akhirnya mencapai mimpinya itu. Penelitian lain ada sebuah universitas di London secara sengaja mensurvei 100 mahasiswa untuk ditanyai tentang masa depan mereka. Ya, 60% tidak pernah menuliskan apapun yang mereka impikan untuk mereka peroleh setelah lulus kuliah. Ya, 60% orang tidak bermimpi, lalu 30% menuliskan garis besar impian mereka. Lalu 10%-nya lainnya ini menuliskan impian mereka secara mendetail. Ya, 100 mahasiswa ini. Lalu 20 tahun kemudian, ya ini ada penelitian, 20 tahun kemudian ya diadakan lagi survei penelitian dari 100 mahasiswa tersebut yang 20 tahun lalu. Dan ternyata 60% mereka yang menjalani hidup di bawah rata-rata orang biasa.
Ya, orang-orang yang tidak bermimpi tadi itu yang 60%. Yang 30% menjalani hidup rata-rata. Ya, jadi 60% itu hidupnya di bawah rata-rata, 30% hidupnya rata-rata, dan yang 10% justru hidup di atas rata-rata dan menjadi orang yang sukses dalam hidupnya. 10% ini adalah orang yang menulis secara detail apa yang mereka inginkan terjadi di masa depan. Dalam hal ini jangka waktunya 20 tahun. Ya. Dan kita belajar dari sini bahwa penting sekali ya, kadang kita ini nggak kepikiran gitu. Kadang kita berpikir, yang penting kan masa sekarang. Aduh, tahu gak sih keputusan kita hari ini itu sangat menentukan masa depan kita. So, apa yang kita mimpikan hari ini sangat menentukan apa yang akan terjadi di masa depan. Anda mau punya rumah, Anda punya hidup yang bahagia, Anda pengen punya keluarga yang diberkati oleh Tuhan, mimpikanlah dari sekarang. Ya, jangan hanya asal ya pokoknya Tuhan kasih apa ya udahlah gitu ya, terima. Ya, tampak rohani, tapi sebenarnya tidak rohani sama sekali. Karena orang yang rohani justru adalah orang yang memplanning. Sama seperti Tuhan merancangkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera itu atas hidup kita. Tuhan memberi contoh, ya dia bermimpi untuk kita. Misal pun kita ini nggak tahu mimpi kita apa, ya paling tidak kita tanya sama Tuhan. Paling tidak kita belajar firman Tuhan. Ya, paling tidak Anda bisa menuliskan keinginan kalian, mimpi Anda ingin seperti apa. Dan setiap orang pasti pengen sukses ya, atau di sini ada yang di sini dimanapun kalian berada, ada yang mau menderita seumur hidupnya? Nggak ada, saya rasa pasti tidak ada. Ya, dan untuk itu kalau memang Anda ingin berhasil, mulailah rancangkan, mulailah tuliskan apa yang menjadi mimpi, apa yang menjadi impian kalian ya. Ya, saya mau share sedikit ya tentang waktu saya kuliah ya. Waktu saya kuliah ya di satu kota di Salatiga. Jadi saya kuliah itu ya kuliah ya juga pelayanan. Maksudnya pelayanan sebagai volunteer ya. Melayani, dan saya dulu sebagai coach ya di salah satu area gitu ya di Salatiga. Lalu saya waktu itu bermimpi, one day aku pengen khotbah ya, karena waktu itu kan coach ya penilik dulu namanya, dan itu khotbah di beberapa orang. Jadi waktu itu saya hanya berapa ya, nggak sampai 50 orang lah ya, nggak sampai 50 orang saya khotbah, dan saya punya mimpi, aku pengen bermimpi bisa khotbah di ratusan orang ya, di ratusan orang. Dan akhirnya itu waktu masih di Salatiga, setelah lulus saya kerja di Bandung. Ya, saya kerja di Bandung, saat itu juga jadi coach di Bandung. Entah gimana waktu itu akhirnya saya jadi salah satu orang yang berkhotbah di depan ratusan orang waktu itu. Tidak sampai 500 gitu ya, kurang lebih 100 orang. Ya, dan saat itu saya merasa bahwa ternyata apa yang dulu saya pernah mimpikan itu terjadi gitu. Dan ketika saya waktu itu masih profesional muda, saya juga bermimpi. Saya bermimpi mau pelayanan di youth waktu itu ya. Waktu itu kan masih Pro-M, dan saya merasa tuh kayak punya hati gitu ya buat di youth waktu itu. Dan akhirnya ketika diutus ke Jakarta, akhirnya saya melayani di youth sampai sekarang ini, Tuhan percayakan. Ya, dan ini mau jadi mimpi yang mungkin tidak pernah saya bayangkan. Ya, saya bayangkan, maksudnya saya ingin gitu ya. Tapi maksudnya saya itu terkaget-kaget gitu ya, melihat ternyata Tuhan jawab ya gitu ya. Maksudnya itu yang membuat saya menyadari bahwa apa yang kita rancangkan, apalagi itu sesuai sama kehendak Tuhan, itu akan terjadi kok. Dan ketika saya melayani gitu di sini, saya punya mimpi pengen berkhotbah di depan ribuan orang. Ya, ribuan di sini ya 1000, saya sudah senang sekali gitu ya. Dan akhirnya ada satu titik waktu itu KKR ya di sini di Gereja Mawar Sharon Jakarta. Dan saya melihat 1.200 orang ya datang, dan mereka
benar-benar memberi hidup mereka buat Tuhan, itu membuat saya tercengang-cengang. Apa yang saya pernah tuliskan, apa yang pernah saya pikirkan, itu terjadi ya dengan sesuai dengan kehendak Tuhan pastinya. Dan saya percaya bahwa ada mimpi-mimpi lainnya yang sudah saya tuliskan, yang segera saya berdoa, itu akan segera saya lihat ke depan. Dan hari ini apa yang jadi mimpi Anda? Apa yang jadi mimpimu? Tuliskan secara jelas di 2021 ini. Mumpung awal tahun, tuliskan apa yang kau ingin terjadi di 2021 ini. Baik itu secara pribadi, ya spiritual life-nya kalian, ya saat teduh kalian, mau baca firman berapa pasal, tuliskan, mimpikan, rancangkan. Ya, dan kalau kalian pengen juga punya mimpi buat keluarga kalian, teman kalian, kalian bisa tuliskan secara detail tentang diri kalian, tentang keluarga dan teman-teman kalian. Kalian pengen improve relationship kalian, kalian pengen berteman dengan siapa yang memang kalian pengen berteman gitu ya, tentang kesehatan kalian. Kalau memang kalian rasa pengen menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan gitu ya, kalian bisa mulai planningkan dari sekarang ya. Lalu secara emosional kalian pengen lebih bisa kontrol anger, kalian lebih pengen bisa jadi pribadi yang sabar, terus bisa menangani masalah dan tantangan yang ada. Kalian bisa tuliskan secara detail tentang education, kalian pengen mencapai IP 4, kalian pengen mencapai target pekerjaan kalian sesuai dengan yang kalian mau, ya tentang material kalian juga pengen upgrade, pengen punya mobil atau pengen punya rumah, ya atau apapun ya yang kalian mau, tuliskan ya. Lalu kalian punya spesifik ingin di area creativity, kalian pengen bisa melukis yang tadinya kalian suka cuma hanya gambar di kertas, terus kalian pengen upgrade. Ya pengen di suatu lukisan supaya bisa memberkati banyak orang, ya masuk dalam pelayanan dan lain sebagainya. Mulailah rancangkan dari sekarang, tuliskan apa yang menjadi mimpimu. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menyertai, saya percaya bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Kita gak pernah tahu ke depan akan terjadi seperti apa, tapi akan lebih tidak berguna kalau kita tidak merancangkan sama sekali. Untuk itu mulailah bermimpi dari sekarang. Mulailah untuk memikirkan, berdoa sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan ingin aku lakukan, ingin aku capai di tahun ini atau di tahun-tahun ke depan. Amin. Yuk sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita, masa depan kita, masa muda kita. Kita mau serahkan sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya rancangan-Mu penuh dengan damai sejahtera, janji-Mu ya dan amin. Kami percaya padamu ya Tuhan, hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu, amin Tuhan, indah bagiku. Kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna
sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Tuhan, Engkau Alfa dan Omega, Engkau yang paling tahu hidup kami, Engkau tahu masa lalu kami, Engkau tahu masa depan kami, Engkau sudah ada di sana. Untuk itu hari ini kami serahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa janji-Mu Tuhan Kau akan genapi. Kami percaya bahwa rancangan-Mu itu sempurna bagi kami. Kami tahu Tuhan bahwa jalan-jalan-Mu Tuhan di atas jalan-jalan kami. Untuk itu kami mau ya Bapa menyerahkan hidup kami, hati kami bagi-Mu. Kami mau Tuhan menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Orabaya syakaramata karala rabaya rabakarabaya syarala rabaya rabaya. Saat ini aku mau berdoa buat kalian dimanapun kalian berada. Kalian takut untuk masa depan, kalian takut bahwa kalian akan sulit. Kalian takut, kalian akan putus di tengah jalan, dalam perkuliahan, dalam bisnis, dalam pekerjaan. Kalian takut menghadapi masa depan. Bahkan ada orang yang saya rasa dalam hati saya Tuhan berbicara bahwa ada orang yang bahkan ketika tidur takut bangun pagi, takut menghadapi hari yang baru. Entah itu dengan seseorang, entah itu dengan saya tidak tahu keluarga atau siapa yang kalian hadapi setiap hari. Kalian dilanda ketakutan yang begitu luar biasa sehingga mengganggu tidurmu, sehingga engkau bahkan takut untuk bisa bangun pagi dan ketemu dengan orang tersebut, menghadapi situasi kenyataan yang kamu harus hadapi. Hari ini aku berdoa bahwa Tuhan mengangkat setiap bebanmu. Tuhan berkata bahwa serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dia yang akan menolongmu, Dia yang akan memberikan kelegaan kepadamu, Dia yang akan memberikan pengharapan hari depan yang baru. Kesusahan sehari biarlah cukup untuk sehari. Dan hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, biar sungguh ada kasih Allah, biar sungguh hari ini engkau bisa bebas dari setiap keterikatan, engkau bisa bebas dari setiap rasa bersalah, engkau bisa bebas dari setiap rasa takut. Tuhan angkat setiap bebanmu dan Dia menggantikannya dengan rasa pengharapan yang baru dalam nama Yesus. Terima pengharapan yang baru di dalam nama Yesus. Engkau yang takut tentang masa depan, hari ini percaya bahwa masa depan itu sungguh ada. Rancangannya itu sempurna. Dan itu ada rancangan yang terbaik. Bukan hanya baik, tapi rancangan yang terbaik yang Tuhan sediakan atas hidupanmu dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa hari ini biar setiap orang-orang yang merasa putus asa mulai dibangkitkan kembali. Mereka yang putus pengharapan, Tuhan Engkau memberikan pengharapan yang baru, damai sejahtera, sukacita atas mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan. Mari nyanyikan dengan segenap hatimu. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk setiap army of God, setiap orang yang menyaksikan, biar sungguh dilimpahi dengan kasih karunia Allah di dalam nama Yesus. Kau akan jadi kepala dan bukan ekor. Kau akan terus naik dan tidak turun. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan buat berhasil. Diberkatilah studimu, diberkatilah keluargamu, dipelihara oleh Tuhan. Diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu dan membuat engkau terus berbuah
bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan dalam nama Yesus. Dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai-Mu hari ini, bahkan sampai Maranatha, sampai Dia datang menjemput setiap kita tetap setia kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama-sama yang percaya katakan haleluya, amin. God bless you all.